Bali. Warga negeri ini boleh bersyukur. Hingga kini, Bali masih jadi tujuan utama pelesiran para pelancong sejagat. Dari tahun ke tahun, survei majalah bergengsi Travel and Leisure misalnya, menempatkan Bali di daftar 10 destinasi wisata terbaik. Pulau Dewata, alamnya permai memesona, pun seni budayanya memukau semua. Tak ada kata redup untuk gairah bersuka di Pulau Dewata. Mampir saja ke kawasan Kuta Legian. Ini salah satu pusat keriaan favorit untuk kalangan muda. Di kiri kanan sepanjang jalan bertebaran bar dan kafe. Dari malam ke malam, pelancong betah kongkow di sini. Kian malam, suasana makin gempita. Setiap tempat hiburan malam berkreasi menyaji rupa-rupa tontonan dan aksi demi pengunjung tak beranjak pergi. Sajian energik dancer-dancer membakar gairah bersuka. Pun, piawainya disc jockey di belakang turntable meramu musik. Menghentak, menghanyutkan. Tumpah ruah pelancong mancanegara di Bali. Selama tahun 2013, pelancong asing yang pelesiran ke Pulau Seribu Pura ini sudah tembus 3 juta orang. Mereka sejatinya adalah pasar yang menggoda. Dari situ, bisnis klub malam di Bali begitu gurihnya. Why we opened it here? Well, first of all, this is one of the biggest streets, one of the most leading streets between Kuta and Seminyak. This street is so huge and it does have so much potential. Now, economically or advantage-wise, if you look at it, this street is growing up very much. The Jakarta government, the Balinese bases, they're all supporting these projects. Anybody coming on this street and making any kind of a positive impact. Mumpung sedang di pusatnya keriaan malam di Bali, kami bergeser tempat, pindah ke klub malam lainnya. Lantas saja, lenggak-lenggok seksi dancer menyambut sesiapa tetamu yang datang. Di sini tak ada waktu yang disia-sia, semua berpesta. Bali memang menawarkan sukacita berwisata, di siangnya, di malamnya. Gempita pesta selepas senja di Bali tak cuma ada di kawasan Kuta Legian. Di Ubud pun tak kalah kebiarnya. Kebetulan pula sedang dihelat sebuah acara berskala internasional. Setelah menikmati suasana gemerlapnya malam di kawasan Kuta Bali, dan kebetulan malam ini saya berkesempatan mengikuti sebuah event di kawasan Ubud Bali. Nah, seperti apa kemeriahan dari acara malam ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Sebuah panggung dan sekerumunan penonton. Temanya One World, One Stage. Tak penting asal negaranya, tak penting rasnya, tak penting warna kulitnya, tak penting bahasa bicaranya. Semuanya berbaur jadi satu. Silih berganti penampil menyaji musiknya. Dan musik adalah bahasa universal. Dari negeri sendiri datang kelompok musik Kande, serombongan pemuda dari tanah rencong Aceh. Tentu saja, syair lagu yang didendang berbahasa Aceh. Namun,
Semua di sini menikmati. Lagi, musik adalah bahasa universal. Local people supporting their local businesses like food or clothes or whatever, and also having expats here or foreigners who also do the same. It's really nice. You know, the creation of this kind of, being together as one world, basically. Musik membongkar segala sekat perbedaan. Musik menawarkan damainya dunia. Tapi untuk yang malam pertama ini sebagai opening sih udah seru banget, terutama tadi si Kande yang grup musik dari Aceh. Walaupun mereka bermusik dengan bahasa Aceh, cuman semua pengunjung dari berbagai negara, berbagai bahasa bisa ikut nikmatin musiknya. It's so exciting, dan menurut saya sih acara seperti ini harus sering-sering diadakan ya, karena ada dalam satu stage ada berbagai macam musisi dari berbagai macam negara, dan kita semua campur baur dalam satu wadah, dan semuanya bisa merayakan selebrasi musik malam ini gitu. Di Bali, tak segala kesenangan malam cuma sekadar hura-hura. Ada juga helat yang mengusung misi mulia. Bali memang berwarna. It's really amazing to share a festival like this with so many people from all over the world, and if it can get bigger but keep its magic, what's special about it, and also stay real and true to Bali, because I think a lot of things that come here to Bali, they start to become very overly westernized, and it could easily go that way too much. Malam di Bali mesti dirayakan. Klub malam salah satu tempatnya. Di klub malam bertemulah kepentingan. Pengunjungnya ingin bersenang-senang, pengelolanya hendak menangguk uang. Rupa-rupa sajian dirancangkan. Satu yang boleh dipujikan kreativitasnya adalah pertunjukan robot laser di salah satu klub malam. Sekujur tubuh si robot laser berpendar. Di gelap ruangan, si robot laser jadi pusat perhatian. Permainan sinar laser dipadu dengan menghentaknya musik. Pengunjungnya tersihir. Robot laser sejatinya adalah sebentuk kiat dagang dari pengelola klub malam. Menemu keunikan untuk lantas jadi resep diferensiasi. Oke, awal mulanya saya terinspirasi dengan membuat robot ini karena mungkin saya ngelihat untuk entertainment, ya saya mau untuk dua kategori, dalam artian dua kubu atau perempuan dan laki-laki itu bisa menikmati. Detailnya sebenarnya yang di dalamnya itu isinya adalah orang, jadi yang menggerakkan semua alter dari robot dan ininya, kostum semuanya. Jadi ada beberapa kabel yang harus di-connect dengan satu connection di belakang punggung, itu seperti itu. Jadi dia menggunakan sistem 12 volt baterai. Jadi dari semua kostum, dari helm, kaki sampai kostum pakaiannya, itu semua digerakkan satu baterai. Jadi itu connect semua ke ini. Jadi kita mesti bikin konektor semua ke kepala, badan, sama ke tubuh. Si robot laser rupanya disuka. Sudah tahun keempat, si robot laser menyemarakkan pesta malam. Saya mulai konsep seperti ini dari tahun 2010. Jadi mulainya dari tahun 2010 dan starting yang benar-benar dari tahun 2012. Kita juga nggak harus di klub malam, jadi kita juga bisa di acara-acara kayak seperti anniversary, jadi bisa untuk sore hari tapi yang sedikit gelap.
Jadi nggak harus di acara night atau malam hari aja. Jadi kita sudah di Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan masih banyak lagi. Klub-klub malam di sekujur Bali adalah kenyataan warna pariwisata di Pulau Dewata. Di baliknya, ada nilai-nilai dan norma yang sejatinya tak pas dengan kearifan lokal yang diwariskan temurun. Hiburan malam untuk di Bali mungkin bisa kita kategorikan menjadi dua. Pertama yang terdapat di daerah-daerah wisata seperti Kuta Sanur itu. Kemudian yang ada di luar kedua daerah tersebut. Karena belakangan banyak sekali kekhawatiran di Bali banyak muncul apa yang disebut sebetulnya kafe-kafe, istilah yang sebetulnya berbeda dengan apa yang kita kenal di barat. Kafe itu tempat minum, tempat pementasan musik yang positif. Sementara di Bali ini sekarang, terutama di Denpasar, banyak kafe-kafe yang asosiasinya dekat kepada penjualan minuman keras, kemudian mungkin juga transaksi narkoba dan juga prostitusi. Dan ini mengkhawatirkan masyarakat sehingga masyarakat telah minta kepada pemerintah untuk menertibkan, tetapi selalu aja sulit hal itu terjadi. Sudah muncul beberapa perkelahian antar pemuda atau antar geng yang sampai meninggal, dan itu bisa kita lihat sebagai dampak dari munculnya hiburan-hiburan malam seperti itu. Bali memang ikon turisme negeri ini. Namun, terlalu mahal harganya jika atas nama itu lantas segala nilai dan norma kebalian itu tergerus, bahkan tumpas. Filter penyaring mesti terus dipasang. Tapi kita lihat juga secara umum supaya gambaran Bali atau Denpasar tidak begitu gelap, pemerintah dan juga lembaga masyarakat pedesaan, desa Pekraman, berusaha sekali mengadakan kegiatan-kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kebudayaan yang bisa diharapkan untuk membina karakter seni budaya masyarakat Bali. Jadi kalau kita katakan bahwa kenakalan remaja, kriminalitas terjadi karena adanya hiburan malam, penting juga untuk dikatakan bahwa betapa banyaknya generasi muda Bali yang menekuni dunia kesenian, kebudayaan, sehingga mereka tidak tercerabut dari aktivitas. Ya, di Bali juga ketika ada istilah benteng terbuka, lalu di Bali muncul istilah desa adat atau desa Pekraman sebagai benteng terakhir di Bali. Istilah ini sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran dari kalangan pemimpin tokoh-tokoh desa dan juga pemerintah untuk mengajak masyarakat Bali untuk memperkuat adat dan budaya. Karena kedua hal inilah yang bisa dianggap, bisa dijadikan filter penyaring masuknya pengaruh luar. Lewat kesenian dan kebudayaan misalnya kita lihat pemerintah Kota Denpasar menggelar kegiatan kesenian tiap akhir pekan di alun-alun di Kota Denpasar, membuka kesempatan atau mewajibkan sanggar-sanggar seni dan pelajar-pelajar di Denpasar untuk pentas setiap akhir pekan. Akan menyebar ke Siring, ke Payangan, ke Sukawati, ke Tulikul. Jangan sampai bocah-bocah Bali tercerabut dari akar budayanya sendiri.